Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan pagi hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam acara rutin kita dari Akademi Hikmah, yang insya Allah kita akan bersama dengan Bapak Ibu sekalian selama bulan Ramadan. Dan untuk kali ini kita akan mengambil tema besar, yaitu tentang Islam rahmatan lil alamin. Dan sudah hadir bersama kita yaitu Bapak Profesor Dr. Baidi, yang nanti akan bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya, marilah kita terlebih dahulu dengarkan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, jamaah kuliah subuh rahimakumullah. Kesempatan pagi hari ini sudah bersama kita yaitu Bapak Profesor Dr. Baidi, dan insya Allah akan membersamai Bapak Ibu sekalian dalam kesempatan bulan Ramadan kali ini. Dan untuk selanjutnya saya silakan kepada Bapak Profesor Dr. Baidi dalam waktu dan layar dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ina illa yaumiddin. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin muslimat rahmatullah. Pada pagi hari ini mari kita awali majelis ini dengan sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan rahmat dan inayahnya kita bisa bertemu dalam majelis ini. Semoga selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman.
Bapak Ibu yang saya hormati, pagi hari ini kami akan menyampaikan tema besar Islam sebagai rahmatan lil alamin. Salah satu kemuliaan yang menjadikan bulan Ramadan ini menjadi bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu di antara alasannya adalah di bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran sehingga bulan Ramadan ini disebut juga Syahrul Quran. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa pada bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk, sebagai pedoman yang berisi tentang penjelasan, keterangan, paradigma, aksioma yang menjadi landasan manusia untuk menjalin kehidupan sehingga bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dengan Al-Quran, manusia dibimbing oleh Allah. Manusia dituntun oleh Allah menuju kebaikan, menuju kesempurnaan hidup. Sehingga lewat Al-Quran ini, Allah ingin menetapkan manusia sebagai makhluk yang terpilih. Sebagaimana dalam Al-Quran, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat bahwa akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sebagaimana di dalam Al-Quran. Menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi pihak yang diberikan tanggung jawab memakmurkan alam semesta ini. Ataj'alu fiha may yusfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat mempertanyakan, mengapa ya Allah Engkau jadikan manusia yang akan membuat kerusakan, pertumpahan di muka bumi. Allah menutup dengan kalimat, qul inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengerti tentang apa yang kamu tidak ketahui. Jadi manusia sebagai khalifah di muka bumi adalah salah satu tugas manusia di muka bumi untuk memakmurkan, untuk menjadikan kehidupan ini penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan bagi seluruh alam. Maka dengan Al-Quran, mari jadikan diri kita ini. Kita jadikan umat Islam adalah pembawa kebaikan kepada seluruh makhluk. Kepada manusia, kepada binatang, kepada tumbuhan. Menjadikan kehidupan ini menjadi sesuatu yang sangat bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam rangka menjadikan diri kita menjadi pembawa rahmatan lil alamin, kewajiban kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, yang meyakini Al-Quran ini sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lain, tidak ada bukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala
Khudil kitab biquwwah. Peganglah Al-Quran ini dengan sungguh-sungguh. Peganglah Al-Quran ini dengan kekuatan. Maka persyarat itu harus kita miliki, kita lakukan. Ketika umat Islam menempatkan Al-Quran menjadi hujah, menjadi sesuatu yang harus dimengerti, dicintai, ditadaburi, dan yang paling akhir adalah dilaksanakan, maka momen bulan Ramadan ini mari kita gunakan untuk mencintai Al-Quran. Karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat awal itu, dalam surat Al-Baqarah, Allah menyampaikan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Tidak ada keraguan sedikit pun Al-Quran ini bagi orang-orang yang mengaku, yang ingin dirinya mendapatkan predikat muttaqin, orang-orang yang patuh. Maka ketika kita ingin menjadi pembawa kebaikan, menjadi orang yang patuh, yang mengikuti sunnah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada lain, tidak ada bukan kecuali menempatkan Al-Quran. Menempatkan Al-Quran sebagai imam, menempatkan Al-Quran sebagai pedoman hidup, menempatkan Al-Quran sebagai hujah dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Jamaah ma'asyiral muslimin, muslimat rahmatullah. Oleh karena itu, perintah yang pertama kali diturunkan Allah sebagai bukti kenabian, kerasulan Nabiullah Muhammad SAW, sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allamal bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut asma Tuhan. Jadi dalam rangka menjadikan diri kita sebagai seorang khalifah, supaya kehadiran kita dengan membawa Islam ini menjadi rahmatan lil alamin, maka perintah yang pertama adalah bacalah. Membaca adalah belajar. Membaca adalah memahami ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat kauniyah. Ketika kita salah memahami, membaca ayat-ayat Allah, bukan kebaikan yang kita peroleh, tetapi justru kemadharatan. Maka perintah Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan ujung dari ayat ini, membaca kita, belajar kita, memahami kita, mentadabburi kita terhadap ayat-ayat Allah adalah dalam rangka mengingat, menuju pada Zat yang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pesan yang diberikan Allah kepada kita ketika ingin menjadi seorang khalifah, menjadi agen kebaikan di muka bumi, syarat pertama adalah belajar. Syarat pertama adalah belajar. Kemudian ayat yang kedua mengingatkan kepada kita bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah. Yang kita ini diciptakan dari segumpal darah. Dari asal muasal manusia itu begitu lemah, begitu dhaif.
maka tidak ada lain tiada bukan selalu mengharapkan pertolongan bimbingan Allah, la haula wala quwwata illa billah. Pada sisi yang lain, dalam rangka menjadikan diri kita sebagai khalifah, maka perintah yang kedua adalah menulis. Ayat yang berikutnya, bil qalam. Allah mengajarkan, memahamkan kita dengan menulis. Maka tradisi menulis, tradisi membaca adalah sebuah keharusan. Manakala kita ingin menjadi khalifah yang benar dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah ma'asyiral muslimin, muslimat rahmatullah. Marilah di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, wabil khusus disebut sebagai syahrul Quran, mari diri kita yang mengaku beriman pada Allah, yang meyakini Quran sebagai perintah Allah, sebagai wahyu Allah, sebagai kitab yang wajib diturunkan dan kita imani dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lain tidak bukan, mari secara bersama-sama, mari kita kembalikan hidup kita, mari kita niatkan diri kita untuk mencintai Al-Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana firman Allah tadi, dalam rangka menjadikan diri kita sebagai rahmatan lil alam, Islam melibat para nabi, para rasul, supaya pengikutnya, pemeluknya menjadikan kehidupan ini menjadi kehidupan yang lebih baik, menjadi khalifah fil ardh yang membawa kebaikan. Syaratnya satu, adalah belajar Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dengan mentadabburi, mencintai Al-Quran. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat, semoga ada nilai bagi kita. Mari kita akhiri dengan segala kekurangan. Nasrul minallah wa fathul qarib. Arju kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dr. Baidi atas kesempatannya dalam pagi hari ini memberikan kuliah subuh di Akademi Hikmah. Dan pada hadirin sekalian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Selamat menunaikan ibadah puasa dan sampai ketemu besok pagi dalam kesempatan yang lain. Kita akhiri. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.